Shalom, selamat pagi. Yuk kita baca Yesaya 1, ada beberapa ayat ya, dari ayat 18 sampai dengan ayat 20. Saya bacakan ya, Yesaya 1 ayat 18, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ayat 19, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Nah, sangat menarik kalau kita baca ayat 18 tadi ya. Marilah, baiklah kita berperkara. Nah, ini kalau dikatakan baiklah kita berperkara, ini konteksnya seperti apa? Argumentasi, ya. Memang kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Inggris, misalnya terjemahan BBI, come now and let us have an argument together, ya. Di terjemahan lain juga seperti itu, ya. Misalnya di terjemahan ESV, ya. Please come and let's reason together. Ya. Jadi ini bicara seperti konteks dalam persidangan di satu pengadilan. Dan dikatakan di sini di ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini janji Tuhan bagaimana ketika ini konteksnya kan soal pengadilan ya, soal pembenaran. Jadi bagaimana Tuhan memandang kita ya. Di bagian lain dikatakan, aku tidak mengingat-ingat lagi kesalahanmu ya. Tapi ada ayat selanjutnya yang perlu kita perhatikan, yaitu ayat 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Jadi kalau ayat 18 ini bicara soal pembenaran, ya, kalau kita tarik ke perjanjian baru, sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, ya, kita orang yang bejat ya dulunya gitu. Kemudian ketika kita percaya pada Yesus, kita dibenarkan. Ya, semua kesalahan kita itu yang seperti kain kotor, seperti kain kesumba itu menjadi hilang ya, kita menjadi putih, bersih di hadapan Tuhan. Itu roh kita ya. Tetapi ayat 19 ketika dikatakan jika kamu menurut dan mau mendengar, ini bicara tentang kehidupan kita selanjutnya ya, di bagian jiwa. Di sini di jiwa kita tuh kan ada keputusan, ada kehendak, ada pikiran dan ada emosi. Roh kita di perjanjian baru ketika terima Tuhan Yesus, roh kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dosa-dosa kita tidak diperhitungkan. Kita menjadi anak-anak Allah. Itu yang membuat kita layak di hadapan Dia. Tetapi kehidupan kita di dunia kan nggak berhenti di situ. Ya, ada satu istilah kalau roh kita mengalami justification, pembenaran, maka jiwa kita itu mengalami proses sanctification, proses pemurnian, dan itu berlangsung selama hidup kita ya. Jadi kalau kita melihat ada orang yang mengecewakan ya, kan belum sempurna ya, memang itu sedang dalam proses ya. Seharusnya kita tidak jadi marah ya karena hal seperti itu, karena setiap orang sedang diproses. Tapi dia bilang di sini ayat 19, jika kamu menurut dan mau mendengar ya. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan if you be willing ya, if ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. Terjemahan King James ya. Kalau kamu rela dan taat, kamu akan memakan yang terbaik, kamu akan menikmati yang terbaik dari negeri di mana kamu tinggal. Terjemahan bahasa Inggris yang lain juga sama seperti itu ya. If you have a willing attitude and obey, then you will again eat the good crops of the land. Kalau kamu memiliki sikap yang rela dan taat, kamu akan
menikmati hasil makanan ya, tuayan yang terbaik dari negeri di mana kamu ada. Willing attitude itu artinya sikap yang rela, yang di dalam hati ya. Jadi kadang-kadang kita bilang yang penting taat, tapi taat itu kan bicara tindakan. Sementara kita bisa taat, tapi hati kita tidak dilakukan dengan sukacita. Kita nggak rela sebenarnya ya. Kita bersungut-sungut, dan itu kan dialami oleh orang Israel. Mereka bersungut-sungut. Jadi kalau kita lakukan sesuatu itu, kita bisa lakukan dengan sikap taat di luar, tapi di dalam itu yang kita perlu perhatikan, apakah kita lakukan dengan sukacita ya, dengan rela, atau kita bersungut-sungut ya, tidak mengucap syukur ya, tidak dengan sukacita. Ada ayat di Perjanjian Baru yang mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak berbantah-bantahan ya. Jadi ini pilihan ada pada kita. Ayat 20, tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Nah, kalau kita melawan, ya, kita punya sikap berontak, maka kita akan dikatakan dimakan oleh pedang. Kita akan mengalami hal yang tidak enak, ya. Jadi hasilnya ini, dampaknya kita rasakan di fisik kita, ya, di tubuh kita. Kadang-kadang ini bicara banyak hal ya, bisa soal makanan, bisa soal beberapa hal yang kita lakukan secara konsisten, itu berdampak kepada tubuh kita. Ya, saya ingat waktu saya mau naik tingkat 2, dulu waktu saya kuliah itu tingkat pertama itu sifatnya pelajaran umum ya, TPB, tahun pertama bersama. Jadi seluruh jurusan itu pelajarannya sama ya. Nah, setelah lulus itu baru masuk ke jurusan masing-masing. Nah, di jurusan saya itu terkenal dengan masa orientasi mahasiswanya itu yang keras. Jadi saya mempersiapkan diri ya untuk hal itu. Saya percaya Tuhan menuntun saya. Jadi setiap pagi selama seminggu ya, dalam seminggu itu bisa beberapa kali saya olahraga ya, lari pagi. Dan kemudian saya push up. Nah, itu yang saya nggak lupa ya. Push up itu saya lakukan konsisten beberapa bulan sebelumnya. Dari awal cuma 5 kali push up pagi hari habis mandi, dan sore hari 5 kali. Tapi konsisten ya selama seminggu. Lalu minggu depannya nambah jadi 6. Lagi nambah jadi 7. Terus sampai ketika saya masuk masa orientasi itu, saya bisa push up sampai 50 kali lebih itu tanpa terasa terengah-engah ya, karena sudah dilatih ya, karena konsisten dilakukan. Jadi tubuh saya ini jadi bisa kuat ya untuk push up. Jadi ketika masa orientasi ya seperti yang sudah saya duga, memang tujuannya kan memang di pelonco istilahnya. Apapun yang kami buat, tugas-tugas yang dibuat selalu ada aja yang dianggap salah supaya bisa dihukum. Kalau terlambat dihukum ya, kalau hadir tepat waktu dan dicek nggak ada kesalahan, ya salah juga katanya. Kesalahannya karena tidak ada kesalahan, jadi itu dianggap salah ya, lalu dihukum. Nah, salah satu hukuman yang sering diberikan adalah push up. Ya, biasanya saya lihat orang push up sudah nggak sampai 10 kali sudah setengah mati. Tapi saya bisa push up ya waktu itu ya pura-pura aja, kelihatannya saya nggak tahan, tapi saya tahan ya. Nah, itu bisa terjadi kenapa? Karena ada konsistensi yang saya lakukan. Waktu itu kan ketika saya tahu akan ada masa orientasi seperti itu, lalu saya merasa perlu menyiapkan diri. Nah, saya lakukan dengan sungguh-sungguh ya, tidak bersungut-sungut ya, saya lakukan, dan akhirnya saya menuai ya hasil yang baik ketika saya disuruh push up dalam masa orientasi itu, saya bisa lakukan dengan baik. Nah, itu contoh yang mungkin kelihatannya sepele ya, tapi itu dalam banyak hal kita ngalami juga ya di bagian lain. Ada hal-hal yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, bagaimana kita lakukan dengan konsisten? Maka kita akan menikmati hasil yang baik ya. Nah, selanjutnya kalau saya ulangi ayat 18 ya, baik
marilah kita berperkara, ini menarik karena ini bicara soal pengadilan, ya. Dan seringkali kalau kita itu dalam doa, kita naikkan satu permohonan, kita akan ketemu hal-hal yang menyangkut legalitas, ya. Kalau kita baca Yesaya 41 ayat 21, dikatakan di sini, ajukanlah perkaramu, firman Tuhan, kemukakanlah alasan-alasanmu, firman Raja Allah Yakub. Jadi kadang-kadang pada waktu kita menghadapi suatu ya masalah, ya persoalan, kita berdoa atau kita doakan orang lain, maka salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah soal legalitas atau soal-soal yang menyangkut hukum, hukum-hukum rohani yang mungkin sadar atau tidak sadar itu dilanggar ya oleh kita atau orang yang sedang kita doakan. Nah, ini yang perlu kita bereskan. Ajukanlah perkaramu, firman Tuhan, kemukakanlah alasan-alasanmu, firman Tuhan, firman Raja Allah Yakub. Nah, kemudian kalau kita baca Yesaya 43 ayat 26, dikatakan di sini, ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Ini juga mirip ya. Jadi ini menyangkut satu arguing ya, suatu bukan perbantahan ya, tapi sesuatu yang terjadi di ruang sidang pengadilan. Kemukakan segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Kalau ayat sebelumnya dikatakan, akulah dia yang menghapus dosa-dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ini salah satu hal yang perlu kita camkan ya ayat ini. Ketika penebusan yang Tuhan berikan buat kita itu dikatakan, aku tidak ingat-ingat lagi dosa-dosamu. Ada banyak ayat yang mengkonfirmasi ayat ini ya. Tapi kemudian dikatakan di ayat 26, ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Seperti saya bilang tadi, ini konteksnya dalam ruang pengadilan. Jadi seringkali mungkin kita mengalami sesuatu, atau orang yang kita doakan mengalami sesuatu, dan kadang-kadang mereka bilang, Pak tolong doakan, saya punya masalah ini. Kadang-kadang kita bisa berdoa langsung jadi, tapi kadang-kadang itu seperti nggak terjadi. Kenapa? Karena ada hal-hal yang secara legal orang tersebut tahu atau tidak tahu, dia langgar. Nah, ini yang perlu di-clearkan ya. Belum tentu orang itu ngomong sama kita ya. Jadi kadang-kadang kita bisa aja kita tanya atau kita berdoa dan Tuhan akan kasih tahu ya kira-kira apa yang perlu kita bereskan itu ya. Supaya dari segi legal itu bisa clear ya. Bisa nggak ada gangguan ketika kita berdoa. Nah, kalau dibilang kemukakan segala sesuatu supaya engkau nyata benar, artinya kita ini perlu belajar dasar-dasar firman Tuhan yang kita pegang ketika kita berdoa. Ya. Kalau misalnya kita pergi ke dokter ya, terus kita datang mau berobat, kita bilang, Pak, saya demam ya. Lalu dokter akan tanya, ciri-ciri gejala yang kita alami apa? Badannya panas nggak? Diukur suhunya. Kemudian suruh buka tenggorokan, mungkin dilihat lidahnya ya. Lalu dilihat di senter itu ya, dipakai lampu senter tenggorokan kita. Ada radang nggak di tenggorokan kita? Kemudian ada pilek apa enggak? Lalu dia akan tanya, sejak kapan kita mengalami gejala ini ya. Kalau baru saja badan kita panas, biasanya dokter belum bisa menyimpulkan banyak hal. Dia mungkin hanya kasih obat penurun panas yang hanya menurunkan gejala, tapi akarnya dia belum tentu bisa simpulkan. Tapi kalau sudah beberapa hari, nah dia menduga, apalagi kalau dalam suatu
kurun waktu tertentu ada terjadi wabah ya. Jadi dia sudah memperkirakan kemungkinan ini. Tapi itu juga sifatnya hanya kemungkinan. Dia akan kasih obat dan dia suruh tunggu beberapa hari ya. Misalnya kalau ada orang kena gejala panas ya, sudah berapa hari, lalu ketika dokter curiga ini mungkin demam berdarah ya, maka akan diminta untuk ke lab, ambil darah, nanti dilihat trombositnya gimana. Kalau dilihat turun, ini dicurigai demam berdarah ya. Lalu akan dipantau terus. Setelah beberapa lama, kalau dia sudah stabil atau dia naik lagi, oke, sudah beres gitu. Nah, jadi gejala yang dialami di luar mungkin kelihatannya sama, orang bisa demam, orang bisa mungkin kelihatannya flu, tapi penyebabnya itu bisa berbeda. Nah, penyebabnya itu yang perlu di-clearkan, lalu dikasih obatnya. Dalam doa juga begitu, kadang-kadang kita ketemu orang, gejalanya mungkin sama dari luar ya. Ngalami masalah gitu. Ya, katakanlah misalnya nggak bisa tidur atau mungkin mengalami penyakit tertentu. Nah, kita doa kalau dokter itu kan dia cari secara medis. Tapi kalau kita berdoa atau kemudian memimpin orang tersebut atau konseling, orang tersebut diajak untuk melihat ya kira-kira apa yang sadar atau tidak sadar dia lakukan sehingga itu menyebabkan iblis itu punya alasan ya, secara legal untuk menyerang. Nah, kalau sudah ketemu seperti itu, ya obatnya ya gampang sekali. Darah Yesus menyucikan. Ya, di ayat 25 dikatakan di sini, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jadi cuma akui ya, minta ampun, darah Yesus lebih dari cukup, maka secara legal kita punya dasar hukum yang kuat untuk berdoa sehingga iblis itu tidak bisa menuntut. Saya ingat ketika dulu ya kuliah dalam satu doa ya, doa mahasiswa, di samping saya ada satu anak perempuan ya, saya nggak gitu kenal juga tapi ketemunya di sana. Lalu dia bermanifestasi, lalu teman-teman pada doain tengking-tengking semua ya, wanita ini yang ketika dia jatuh, kemudian dia nggak sadar, dia ngoceh, lalu keluar kata-kata seperti ini, ya, dia milik aku, sebab ibunya minta tolong sama aku ketika mau melahirkan. Kalau aku nggak tolong dia mati, ya. Rupanya ibu dari anak ini pergi ke dukun, ya, waktu anak itu mau lahir. Dukun itu kasih obat dan sebagainya sehingga anak ini bisa lahirkan selamat. Jadi ketika dalam doa ada manifestasi roh jahat, si iblis ya, setan roh jahat yang menguasai perempuan ini bilang bahwa perempuan ini milik dia karena ibunya itu waktu sedang mengandung pergi ke dukun dan minta tolong sama dukun. Lalu singkat cerita dilayani, didoakan, akhirnya dia mengalami pelepasan. Tapi saya ingat ketika si orang ini ngoceh ya, saya seperti dibawa untuk menerima kenyataan. Loh kan dia minta tolong sama dukun. Jadi sah dong si iblis ini, si roh jahat ini klaim bahwa orang ini milik dia. Nah, terus saya diingatkan bahwa ketika Yesus sudah membayar kita, dia bayar dengan lunas. Nah, itu yang perlu kita ingat, kita pegang, kita klaim, dan akhirnya setelah didoakan, ya dia beres ya, dia udah lepas dari ikatan tersebut. Nah, dalam hidup kita juga kita perlu belajar itu ya. Maka dikatakan, ingatkanlah aku, marilah kita berperkara. Ada hal-hal yang kita tahu kita lakukan dengan konsisten karena kita tahu itu firman Tuhan, itu karena Tuhan suruh kita. Nah, kita bisa secara legal itu kita kuat ya. Sehingga jika ada hal-hal yang mungkin menyerang kita, kita bisa klaim berdasarkan firman Tuhan bahwa saya anak Allah, saya memiliki janji dengan Tuhan, saya dibenarkan, darah Yesus menyucikan, melayakkan saya, dan karena itu saya bisa memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Ya, amin.